Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miswa Waisadia MPHIL dan teman-teman kelas AFI B1 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan, dan tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Ziyad Ibrahim sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi ini. Judul yang akan kita bicarakan mengenai cabang filsafat, kosmologi, etika, epistemologi. Sebelum presentasi ini dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ilham Nugroho Setiawan. Selanjutnya ada Faradia Zuriatwis. Dan selanjutnya ada Rafida Ulfasari. Dan yang terakhir ada M. Zulfa Azka. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara kali ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya adalah penyajian presentasi yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Nugroho Setiawan selaku penyampai materi akan memaparkan materi dari tema kosmologi, etika, dan epistemologi. Kosmologi adalah kata kosmologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti bumi yang tersusun menurut peraturan dan bukan yang kacau tanpa aturan. Sedangkan kosmos secara literal berarti tatanan dan keindahan alam semesta, atau disebut bumi adalah suatu planet di dalam tata surya yang mengitari matahari. Pembahasan mengenai penciptaan alam di dalam kajian para filosof biasanya dimasukkan ke dalam pembahasan sedang kosmologi termasuk bagian dari filsafat alam yang di dalamnya membicarakan inti alam, isi alam, dan hubungannya satu sama lain dan dengan keberadaannya dengan yang ada mutlak. Oleh para ahli astronomi modern, kosmologi yang mempelajari asal-usul dan evolusi alam semesta telah diperluas menjadi kosmologi. Tokoh penggagas revolusi sains dalam kosmologi dan implikasinya bagi teologi dimulai oleh Kopernikus, baru kemudian berkembang menjadi sebuah revolusi yang mumpuni dalam sains setelah dilengkapi oleh hukum-hukum gerak planet Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630. Tafsiran matematis Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642 dan konsepsi mekanistik Isaac Newton 1642 sampai 1727. Secara umum, kosmologi merujuk kepada ilmu tentang alam semesta sebagai sistem yang rasional dan teratur. Kosmologi dibahas pertama kalinya sebagai cabang metafisika yang bergumul dengan perihal asal dan susunan alam raya seperti penciptaan, kekekalan, vitalisme, mekanisme, kodrat hukum, ruang, waktu, dan kausalitas. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada setiap orang yang mempelajari kosmologi. Pertanyaan klasik tersebut diantaranya adalah, berapakah luas alam semesta? Apakah alam semesta memiliki awal atau akhir? Jawaban atas pertanyaan tersebut bisa dinilai dengan angka atau berdasarkan spekulasi yang belum pasti akurat. Misalnya katakanlah alam semesta berawal dari 1000 tahun yang lalu, atau 6000 tahun yang lalu, 1.000.000 tahun yang lalu, 1 miliar tahun yang lalu, 1 triliun tahun yang lalu, atau yang lebih panjang lagi 1 gol.
1 Google, atau 1 dengan 100 nol di belakangnya, atau alam semesta tak berawal. Penulis penganut pandangan yang lebih jujur dan pragmatis, yaitu bahwa alam semesta tak diketahui awalnya. Etika adalah filsafat moral. Secara umum, dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tentang tindakan manusia sebagai manusia. Suatu tindakan itu mempunyai nilai etis bila dilakukan oleh manusia dan dalam kerangka manusiawi. Ternyata, filsafat tidak hanya mempelajari tentang ilmu dan pendidikan, ada juga tentang tindakan, baik untuk tindakan manusia maupun hewan. Nah, salah satunya adalah tindakan etika pada manusia. Etika salah satu cabang yang membicarakan moral dan perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Istilah etika secara sederhana diartikan sebagai tata krama dan sopan santun yang dibawa oleh seseorang. Nah, cabang filsafat yang mempelajari etika ini pun ada cabang ilmu lain yang spesifik mempelajarinya, yaitu ilmu psikologi perilaku. Pengertian etika menurut Aristoteles. Pengertian etika menurut Aristoteles dibagi menjadi dua, yaitu terminus technicus dan manner and custom. Terminus technicus adalah etika yang mempelajari sebagai ilmu pengetahuan dengan mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Sedangkan manner and custom adalah pembahasan etika yang berhubungan atau berkaitan dengan tata cara serta adat kebiasaan yang melekat pada kodrat manusia yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku, atau perbuatan manusia. Ya. Jenis-jenis etika. Yang pertama yaitu etika filosofis. Etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan manusia adalah jenis etika filosofis, atau bisa juga disebut etika adalah bagian dari filsafat. Filsafat adalah salah satu bidang ilmu yang mengutamakan tentang pikiran manusia. Jadi, filsafat ini dalam etika juga dapat dibagi menjadi dua sifat, yaitu empiris dan non-empiris. Yang kedua, yaitu etika deskriptif, merupakan usaha menilai tindakan berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Etika deskriptif menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis. Yang termasuk dalam etika deskriptif adalah pendirian-pendirian mengenai baik dan buruk, norma-norma kesusilaan yang pernah berlaku, dan cita-cita kesusilaan yang dianut oleh bangsa-bangsa tertentu, apakah terjadi penerimaan atau bagaimana pengolahannya.
Dan yang ketiga yaitu etika normatika, mendasar diri pada sifat hakiki kesusilaan bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya, manusia menjadikan norma-norma kesusilaan sebagai panutannya. Etika normatif tidak dapat sekadar melukiskan susunan-susunan formal kesusilaan, namun juga menunjukkan perilaku manakah yang baik buruk. Contoh dari etika normatif adalah etika yang bersifat individual seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Dan yang keempat, yaitu etika deontologi, merupakan suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Artinya, tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sedangkan merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan itu memang buruk secara moral, sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Etika deontologi menekankan motivasi, kemauan baik, dan watak yang kuat untuk bertindak sesuai dengan kewajiban. Dan yang kelima yaitu etika teologi. Etika teologi menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut, sehingga suatu tindakan dinilai baik karena bertujuan baik dan mendatangkan akibat yang baik. Epistemologi. Epistemologi yaitu merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula, metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Termasuk pula pertanyaan yang hasil akhirnya nanti melahirkan metode bagaimana cara mendapatkannya, dan bagaimana membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada atau yang diciptakan. Immanuel Kant merupakan filsuf Jerman yang bekerja secara komprehensif dan sistematis dalam epistemologi atau teori pengetahuan, etika, dan estetika. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu kursi. Pertanyaan adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi. Dengan dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi. Awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu mulai dilakukan analisa yang dilakukan oleh akal kita. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari sama seperti benda-benda lainnya. Kesimpulannya, kosmologi dalam bahasa Yunani yaitu kosmos yang berarti dunia dan logos artinya ilmu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur serta asal-usul sejarah dan susunan evolusi alam semesta berskala besar. Sedangkan etika, menurut bahasa atau etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan atau mengajarkan tentang keluhuran budi baik buruk. Dalam pandangan filsafat, adalah idealitas yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dan epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logo. Episteme artinya pengetahuan dan logos artinya teori atau ilmu. Epistemologi
adalah cabang dari filsafat yang mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan presentasi dari teman-teman saya yang sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.